Oke baik, tanpa berlama-lama izinkan saya memanggil sekaligus memperkenalkan finalis kedua dari Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dengan nama Sakai Sambayan. Dengan tim yang diketuai oleh Bapak Paulus Agung Yudi dan kemudian anggotanya Bapak Johan Wahyudi. Silahkan sambil menempati posisi di depan. Dan Bapak Fahri Priambodo dan Bapak Riyadus Solihin, terakhir Bapak Bima Agung Nugraha. Dengan proyek optimalisasi aset properti eksplorasi PT PPA yang terletak di Jalan Pesantren Mulyo Jati, Kota Mitro. Luar biasa. Mungkin karena ini ya asetnya ini di Jalan Pesantren, jadi dicoba divisualisasikan dengan penampilan seperti dari pondok pesantren. Luar biasa sekali. Menyesuaikan tema ya namanya. Betul, betul, betul. Oke, sambil menunggu panitia juga mempersiapkan. Sudah ready? Oke, karena persiapan sudah ready, kami langsung saja untuk tim Sakai Sambayan kami persilakan untuk memberikan presentasi 10 menit dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas limpahan berkat Tuhan pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan saya tadi sudah dikenalkan, Paulus Agung dari tim Sakai Sambayan Kanwil DJKN Lamkulu. Dewan juri yang terhormat, kami akan menyampaikan beberapa paparan mengenai hasil akhir koin kita. Profil dan kompleksitas objek, inovasi dari tim, realisasi dan implementasinya, manfaat dan dampak, baik itu dampak ekonomi maupun sosial, dan yang terakhir adalah keadaan terkini serta keberlangsungan proyek. Dewan juri yang terhormat, keberkahan dalam kesederhanaan. Itulah yang kami alami pada saat kami mengembangkan objek koin ini. Aset properti eks kelolaan PT PPA di Jalan Pesantren, Kota Metro. Pada awalnya, objek koin kita itu dalam keadaan kosong, tidak terawat, idle. Bekas galian tanah di situ, kubangan air menjadi sarang nyamuk. Awalnya kami berpikir bahwa perlu alat berat untuk meratakan lahan, memperbaiki kontur, dan mengembangkan lahan. Walaupun akhirnya tercapai. Di tempat objek kita ini juga ada aktivitas penduduk setempat. Ada tempat sampah, dijadikan limbah air rumah tangga tanahnya itu. Terus kemudian ada penggarap liar, peternak liar. Bahkan pada saat kami koordinasi dengan Bapak RT RW, ada kekhawatiran lokasi yang banyak rumputnya itu menjadi tempat sembunyi, merokok, ngumpet, sumber kenakalan remaja. Selain itu, objek koin kita ini berbatasan dengan sungai. Bapak Ibu, Dewan juri yang terhormat, tahun ini objek koin kita sudah 3 kali tergenang banjir. Perlu solusi supaya tidak banjir. Nah, bagaimanakah solusi kami? Pak Johan akan memaparkannya. Terima kasih. Mohon izin Dewan Juri yang kami hormati. Sebagaimana tadi kompleksitas yang disampaikan Pak Agung, maka kami tim melakukan serangkaian inovasi. Yang pertama adalah kami melakukan studi kelayakan untuk mengetahui pemanfaatan atau penggunaan tertinggi dan terbaik daripada objek koin. Yang kedua, kami melakukan pembersihan lahan dan juga pembakaran sampah agar lokasi objek terlihat lebih rapi sehingga bisa menarik calon mitra. Yang ketiga, untuk supaya agar dalam pemasaran nilai sewa sudah dapat diinformasikan, maka kami berinisiatif untuk melakukan penilaian lebih awal. Dan yang keempat, komunikasi persuasif terus kami lakukan dengan RT RW, dengan warga setempat untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada sebagaimana tadi disampaikan Pak Agung. Dan yang kelima, kami melakukan marketing, ya, baik dengan cara pemasangan plang di lokasi objek maupun dengan iklan melalui media sosial untuk menjadi calon peminat, calon mitra. Dan juga tidak lupa kami tetap berkoordinasi dengan pihak Pemkot
dalam hal ini mungkin dinas terkait untuk meminta dukungan yang sesuai untuk pengembangan objek koin. Alhamdulillah dengan inovasi yang kami lakukan, kami mendapatkan mitra sewa yaitu Bapak Wahid As'ari atau dipanggil Gus Wahid, di mana pemanfaatan kami lakukan untuk jangka waktu 10 tahun, di mana peruntukannya adalah untuk usaha terpadu di bidang pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Selanjutnya akan disampaikan Mas Bahri. Dewan Juri mohon izin melanjutkan. Selama setahun perkembangan ini, pengembangan objek koin menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ini bisa ditunjukkan di samping bahwa kita melakukan analisis input-output. Di sini didapatkan output multiplier sebesar 2,2 miliar dengan angka pengganda 1,38. Kemudian juga untuk income multiplier kita ada potensi income sebesar 824 juta dan sampai dengan saat ini jumlah lapangan kerja yang sudah diciptakan adalah 25 orang dan bisa bertambah ke depannya, seperti itu Bapak. Kemudian untuk pengembangan aset dan manfaat ekonomi, NPV proyek untuk tahun pertama itu sebesar 286 juta, kemudian untuk manfaat ekonomi sebesar 289 juta. Di sini juga kita untuk membandingkan ada manfaat ekonomi sepanjang masa sewa, jadi di sini kan kita disewakan selama 10 tahun, NPV proyek sebesar 534 juta dan manfaat ekonomi sebesar 746 juta. Selain itu juga adanya proyek koin ini juga kita memberikan dampak stimulus proyek terhadap perekonomian regional. Dalam ini adalah Lampung sendiri, yaitu terhadap 3 sektor terbesar yang terdampak adalah sektor A, pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu 1,4 M. Kemudian sektor C, yaitu industri pengolahan, 239 juta, dan sektor F, konstruksi, sebesar 304 juta. Pemaparan selanjutnya dilanjutkan oleh Caryat. Baik, mohon izin melanjutkan paparan Dewan Juri. Dengan adanya pengembangan objek koin ini telah terdapat banyak manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengembangan objek koin ini ada lapangan pekerjaan baru, dengan adanya tambahan pendapatan, ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, lingkungan sekitar objek ini menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan terhindar dari kerawanan sosial seperti sebelum-sebelumnya. Manfaat sosial berikutnya adalah berkaitan dengan kejelasan status objek. Objek disewa secara legal, tidak seperti sebelumnya, ada penggarap liar, dan seterusnya. Mitra bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengamanan. Manfaat sosial berikutnya adalah ketersediaan kebutuhan bagi masyarakat, baik itu kebutuhan tanaman konsumsi, hasil perikanan, maupun hasil peternakan. Nah, yang terakhir ini, dengan adanya pengembangan yang variatif, objek koin ini dapat menjadi percontohan lahan terpadu, yang tentunya banyak sekali manfaatnya, salah satunya berkaitan dengan ketahanan pangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bima. Izin melanjutkan Dewan Juri. Selain manfaat sosial yang telah disampaikan oleh saudara Ridat sebelumnya, pengembangan objek ini juga menghasilkan beberapa dampak sosial yang dapat dirasakan. Yang pertama, kembali menciptakan lapangan kerja. Dari pengembangan proyek, konstruksi bangunan-bangunannya, dan pematangan lahan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di masa sekarang maupun masa mendatang. Lalu yang kedua, melalui pendekatan persuasif yang telah dilakukan, dapat meminimalkan bahkan menghilangkan potensi konflik. Juga dengan merangkul dan mengajak partisipasi masyarakat, pengembangan ini bahkan dapat terrealisasi. Yang ketiga, meminimalkan biaya sosial. Aset tidak lagi menjadi tempat kenakalan remaja. Next. Nah, di lokasi pengembangan objek koin ini juga menjadi tempat lahir dan berkembangnya 3 kelompok budidaya, menjadi ruang belajar dalam pengembangan UMKM. Lalu juga meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi, olahraga maupun pendidikan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan indeks tingkat pembangunan manusia, meningkatkan kapasitas SDM masyarakat maupun santri di bidang pertanian, peternakan maupun perikanan. Saya kembalikan ke Pak Agung. Dewan Juri yang terhormat, keadaan terkini dari objek dapat dilihat dari gambar sederhana di layar. Sudah ada pagar panel beton, sudah ada gerbang depannya, ada lapangan parkir. Sudah dibangun gedung serbaguna sebagai pusat masyarakat di situ. Ada pengembangan kebun buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, dahulu tempat sampah, sekarang dibangun musola.
ada sumur, ada MCK, ada toren air. Dahulu kandangnya reyot, sekarang ada ternak unggas, ada ternak kambing. Semuanya sudah menghasilkan. Kolam Comberan sudah direvitalisasi menjadi kolam ikan lele dan ikan nila. Bahkan di sampingnya ada saung, pengajian, tukar ilmu dan lain-lain. Pengembangan tersebut di atas sungguh menggembirakan. Bahkan bangunan serbaguna itu menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, pusat kajian ilmu, pusat kajian pengajian, bahkan pengembangan 3 kelompok budidaya yang sudah terbentuk. Sinergi kami dengan pemerintah kota juga tetap kami lanjutkan, terutama kepada dinas terkait. Intinya adalah karena pengembangan ke depan untuk ekowisata, maka pengembangan perikanan, pertanian, dan peternakan menjadi konsentrasi kami. Sebagai rencana pengembangan ke depan, di belakang itu akan ada ternak bebek dan kebun hidroponik. Bahkan sekarang sudah ada perpanjangan permohonan sewa, Bapak Ibu. Mitra tahun kedua sudah ingin memperpanjang sewa. Itu berita baik. Silakan Pak Johan untuk menutup. Baik, terima kasih Dewan Juri yang kami hormati. Di akhir paparan kami hanya ingin menyampaikan bahwa melalui implementasi objek koin ini kami hendak belajar untuk mengimplementasikan apa yang menjadi arahan dari Bu Menteri, di mana kita perlu untuk memperlakukan aset itu sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat, memperbaiki kehidupan masyarakat, dan mendorong agar ekonomi lebih maju. Kami berharap semoga dengan inovasi sederhana yang kami lakukan melalui proyek koin ini bisa mendapat keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar dan juga bagi negara. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Sakai Sambayan untuk presentasinya luar biasa sekali. Berikutnya mohon izin Bapak Rional Silaban kembali.